rencana siapa, Bu? Saya tidak mau debat itu ya. Saya Sebab mau nanya sama Ibu. rencana Kira-kira rencana Tuhan siapa untuk itu? rencana Tuhan untuk kami ya diselamatkan dengan cara ya mungkin Yesus datang disalibkan pada zaman itu memang hukuman seperti itu. Yesus mengambil alih saja. Berarti Ibu mendukung agar Yesus itu disalibkan gitu? Saya tidak mendukung karena di zaman itu saya belum ada. Saya ada sekarang ketika saya Nih, tahu firman Tuhan, Yesus disalibkan yang untuk sekarang menebus. maksud saya. Gimana? Yang sekarang, apakah Ibu mendukung penyaliban Yesus? Yang sekarang? Lah Yesus disalibkan di zaman dulu bukan zaman sekarang. Ngapain saya mau Yang Ibu dukung? gini, yang Ibu hidup di zaman sekarang, apakah Ibu sepakat Yesus itu disalibkan atau tidak gitu? Itu yang saya tanya. Ya kalau memang itu Yesus mau datang untuk saya ya karena saya supaya saya diselamatkan karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Itu sebabnya Yesus ambil saya. Ini saya contohkan aja saya. Saya yang sudah berdosa, yang manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus sehingga saya beroleh keselamatan. Makanya saya percaya dia, saya ikut Yesus Kristus, juru selamat saya. Bu, jadi gini di kitab Anda ya, Hmm. kata Yesus di Yohanes 8 nomor 44, yang menginginkan Yesus itu mati di tiang salib, yang sepakat itu pengikut iblis, kata Yesus. Yohanes berapa Pak? Jadi Yohanes 8 nomor 44. Jadi kalau Ibu menginginkan Yesus itu mati di tiang salib dengan alasan agar menyelamatkan Ibu, menurut Yesus Ibu adalah pengikut iblis. Oh Nah, iya. kalau menginginkan Yesus itu Maaf, selamat, ini Yohanes tidak berapa Pak? disalib, Ulang Pak. Yohanes 8 ayat Yohanes berapa? 8 nomor 44. Ayat 44. Hmm. Iblislah yang menjadi Coba Anda bapak. baca. Iblislah yang Nah, menjadi kan? saya tidak mau Nah, menjadikan iblis itu bapak. Musuh saya. coba Anda baca lagi. Coba Iblislah baca yang lagi. menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Maksudnya orang-orang yang mengikuti iblis yang melakukan yang tidak mengikuti keinginan-keinginan bapa yang menjadi pengikut setan, pengikut iblis. Iblis, kata Yesus, iblis itu apa tuh? Kenapa? Lanjut. Ia Ia adalah pembunuh sejak manusia. semula Hmm. dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Memang nggak ada kan? Nah, Dia cuma adanya bisa yang nipu, bisa yang ingin membunuh Yesus di tiang salib tuh siapa kira-kira? yang ingin membunuh Yesus. Ya Di tiang salib. dosa-dosa kita. Nah, makanya yang ingin Yesus itu terbunuh di tiang salib, ya, yang mendukung tentara Romawi itu Kristen, Bu. Makanya Yesus tahu penyaliban Di itu zaman rencana. di zaman Yesus ketika Yesus dihukum di kayu salib, belum ada Kristen. Belum ada yang disebut Kristen. Baik. Tapi kan Kristen kan maunya sekarang bersyukur karena Yesus mati di salib, Ya, puji mereka Tuhan. dosanya ditebus. Puji Tuhan karena saya ditebus. Berarti Ibu mendukung pembunuhan di tiang salib? Karena saya di zaman itu ya belum ada, masa saya mau dukung. Kalau saja Makanya Bu. Gini ya, kalau saja mungkin saya pada saat itu ada, seperti ada kan wanita-wanita saat itu yang menyaksikan Yesus disalib. Ya mungkin saya sedih ketika guru saya, ketika panutan saya saat itu dihukum. Tetapi ketika kita tahu rencana Tuhan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus untuk menebus dosa kita, ya puji Tuhan saya bersyukur. Oh, salah Ibu. Saya tanggapi dulu sedikit ya. Nanti saya kasih ayatnya. Ya. Bu, penyaliban itu bukan rencana Tuhan. Penyaliban itu diketahui oleh Yesus rencana iblis. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Penyaliban itu rencana iblis. Makanya kata iblis yang menginginkan dia mati di salib, ya, kata Yesus yang menginginkan Yesus itu mati, terbunuh di salib, itu bapaknya adalah iblis. Tuh.
Orang yang Coba Ibu menginginkan. baca dulu. Kalau saya tidak Iya, menginginkan, kalau saya tidak menginginkan Yohanes Yesus itu Yohanes 13 disalib. nomor 2 baca dulu. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Memang iblis kan tujuannya membinasakan, mau membunuh. Mm-mm. Bukan Yesus mengikuti rencana iblis, tetapi Yesus mau melakukan, Nah. menjalankan, mau melaksanakan perintah Allah Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia dengan cara Yesus harus mati di kayu salib. Jadi Bu, itu Yudas dibisiki rencana oleh iblis Karena Yudas agar Yudas itu berkhianat sehingga Yesus itu terbunuh di salib. karena Yesus Penyaliban itu rencana iblis. kenapa? Karena Yudas sudah diiming-imingi. Makanya Iblis nih, nanti kamu mau dikasih uang lah, kamu dengan cara begini. Jadi Yudas itu pengkhianat. iya Bu, makanya Yesus berkata Iya, di makanya Yohanes 8 nomor 44 tadi. karena Yudas itu memberikan kesempatan kepada iblis. Dalam firman kami dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, Yudas sudah dibutakan dengan harta, dengan uang. Tadi kan Pak Ustadz bilang saya enggak tertarik dengan uang. Nah, nyatanya minta sumbangan juga. Tadi sudah ada yang memberikan Oke. Oh, itu bukan untuk saya. Itu bukan untuk pribadi saya. Itu untuk kemaslahatan umat, beda gitu. Berarti kan Kalau untuk saya minta aja sama penontonnya. Kenapa? Kalau untuk saya, berarti Pak Ustadz kan juga butuh duit. Seperti Yudas. Enggak. Yudas itu butuh duit. ngapain saya butuh duit? Bu, saya udah punya duit, ngapain saya butuh duit lagi? Ya. Kalau Bapak Udah, kita tinggalkan nggak usah pembahasan bahas itu. soal Ya. ini ya soal Yudas yang berkhianat. Iya. Karena dia sebagai manusia saat itu tidak menyadari bahwa Yesus sedang merancangkan keselamatan buat dia, padahal dia udah ikut Yesus. Nah, itulah Yudas. Bu, Terjebak jadi kayak dengan gini. harta duniawi. Jadi kayak gini, kalau menurut Anda bukan rencana iblis tapi rencana Tuhan, berarti Tuhan Bapa tuh kejam membiarkan anaknya terbunuh gitu.